Apa harus ada RUU khusus perlindungan ulama? Apakah dengan RUU ini orang yang dianggap ulama dapat bebas menyampaikan apa saja? Bebas dari tuntutan dan ancaman penjara? Selain itu, memangnya ulama kita sedang kenapa? Ada yang salahkah? Atau ada tekanankah sampai harus dilindungi lewat undang-undang? Bagi saya, kata penulis, ini jelas modus untuk mengamankan tokoh-tokoh tertentu untuk tujuan politik PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber yang selalu berbahagia. Kali ini konten ini akan mengupas masalah politik pencitraan PKS yang 1 minggu terakhir full melakukan safari politik dengan beberapa elit partai di Indonesia. Dan saya bersyukur karena PKS tidak ditemui oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, ketua partai politik pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Kenapa itu penting? Dan patut kita bersyukur karena Bu Mega tidak mau menemui secara langsung dengan rombongan safari politik dari partai PKS. Saya akan bacakan analisa dari sahabat Alifur Rahman yang ditulis oleh siwet.com. Safari politik PKS yang mendatangi semua partai di Indonesia menjadi tanda tanya apa tujuan sebenarnya. Karena dengan PDI Perjuangan mereka berbicara soal belajar mengurus negara. Terlihat sekali betapa PKS membungkuk di depan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dan bahkan berpotensi menciptakan rekor hat-trick di 2024 nanti. Meskipun kalau dipikir-pikir nggak masuk akal juga, PKS kan oposisi kok mau belajar ngurus negara. Emang siapa yang menerima PKS dalam koalisi? Kok pede banget, tulis Alifur Rahman di siwet.com. Sementara dengan Demokrat AHY, mereka malah membahas tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Lalu dengan Golkar mereka membahas soal regenerasi pemimpin nasional di 2024. Dalam kata lain, mereka sedang menjajaki kemungkinan Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar, sebagai calon presiden. Lalu dengan PKB, PKS membahas soal kemungkinan ekonomi syariah dan koalisi. Dengan Nasdem mereka membahas isu terorisme dan sepakat untuk menghindari politik identitas sebagai upaya cegah polarisasi pasca pemilu. Kurang lebih yang dibahas dengan P3 juga mirip-mirip soal menjaga NKRI. Tapi pertemuan dengan Gerindra sudah berbeda arahnya. Tidak hanya soal nostalgia satu barisan dalam Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019, tapi PKS terang-terangan meminta dukungan Prabowo untuk RUU perlindungan ulama. Dari semua pertemuan-pertemuan tersebut, pada akhirnya saya menyimpulkan, kata penulis, bahwa ini adalah cara PKS memperkenalkan diri ke publik, rebranding, pengenalan pengurus baru dengan logo baru. PKS yang baru ini ingin lepas dari bayang-bayang partai eksklusif tertutup yang fokus menjalankan strategi penjaringan massa melalui liko ke liko. Tapi modus-modusnya di setiap partai yang ditemuinya berbeda-beda. Dengan Demokrat, dengan Golkar, bahasanya sama, soal regenerasi pemimpin 2024. Pemimpin muda dan sedikit kritik soal kemunduran demokrasi. Kritik ini cukup pas, kata penulis, untuk cari muka biar SBY bahagia. PKS nampaknya paham banget kalau SBY tidak suka atau tidak tenang bila mendengar pemerintahan Jokowi lebih berhasil dari SBY. Kata penulis, pembahasan setiap partai sengaja dibuat berbeda karena PKS coba menyesuaikan topik bahasan agar bisa diterima.
Tujuannya cuma membangun citra politik bahwa mereka ini adalah partai terbuka yang bisa berkomunikasi dengan partai apapun di Indonesia. Maka jangan heran kalau PKS takut untuk membahas rancangan undang-undang perlindungan ulama dengan Golkar ataupun PDI Perjuangan. Karena hampir pasti pertemuan itu tidak akan pernah terjadi kalau tujuannya seperti itu. Dari semua modus-modus PKS ini ada satu yang menurut penulis tidak bisa dimaklumi, yaitu soal rencana undang-undang perlindungan ulama. Kenapa harus ada RUU khusus perlindungan ulama? Apakah dengan RUU ini orang yang dianggap ulama dapat bebas menyampaikan apa saja? Bebas dari tuntutan dan ancaman penjara? Selain itu memangnya ulama kita sedang kenapa? Ada yang salahkah? Atau ada tekanankah sampai harus dilindungi lewat undang-undang? Bagi saya, kata penulis, ini jelas modus untuk mengamankan tokoh-tokoh tertentu untuk tujuan politik PKS. Dengan modus terakhir yang disampaikan pada Prabowo itu, akhirnya publik dapat menilai bahwa citra partai terbuka yang coba dibangun oleh PKS sejatinya hanya omong kosong, kata penulis. Karena pada akhirnya PKS masih ingin memperjuangkan politik eksklusif dengan cara mengamankan tokoh-tokoh agama yang pada pemilu dapat digerakkan secara masif. PKS nampaknya khawatir sekali dengan penangkapan demi penangkapan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari Bahar Smith, Habib Rizik hingga Munarman. Tokoh-tokoh yang dicap ulama padahal palsu, kata penulis, itu selama ini cukup getol dibela oleh PKS. Maka ketika semua ditangkap, PKS mulai khawatir di pemilu selanjutnya tanpa ulama jadi-jadian itu, kata penulis, PKS akan kurang meriah dan kurang loyal, sehingga RUU perlindungan ulama adalah jalan keluar untuk cari muka demi meyakinkan para ulama-ulama politik yang selama ini sangat atraktif dalam mendulang suara. Sebagai pendukung Jokowi, kata penulis, saya bersyukur karena partai tempat presiden bernaung ini tidak terjadi pertemuan antara ketua umum. Bu Mega menolak bertemu dan menyerahkan semua bahasan ke Sekjen Bapak Hasto Kristianto. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang ketua umumnya gagal ditemui oleh PKS. Memang Surya Paloh juga tidak bisa bertemu karena sang ketua umum bermukim di Kepulauan Seribu selama pandemi ini. Tapi Surya Paloh masih sempat hadir dan berkomunikasi secara virtual. Entah ini kebetulan atau tidak karena Bu Mega memang menerapkan prokes yang ketat. Tapi pada intinya jelas ada perbedaan dengan Surya Paloh soal pertemuan secara virtual. Dan penulis meyakini ini soal prinsip ideologi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. PKS sudah dikenal sebagai partai yang kerap menghalalkan segala cara politisasi agama dan identitas, sementara PDI Perjuangan adalah partai nasionalis dengan ideologi Pancasila yang tidak akan menghalalkan politik sara demi sebuah kemenangan. Dari kejadian ini saya meyakini, semakin yakin, kata penulis, di Indonesia ini hanya ada dua partai yang punya ideologi kuat, yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Dan dua partai yang berbeda ideologi tidak mungkin bisa ada titik temu. Begitulah gura-gura, kata penulis. Apapun itu yang disampaikan oleh penulis masuk akal, rasional, dan sangat mungkin terjadi dalam eskalasi politik di 2024. PKS sebagai partai politik tentunya juga ingin jadi partai pemenang, dan semua partai politik memiliki cita sama, yaitu menjadi partai pemenang. Tujuannya adalah bagaimana bisa menata negara ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju. Tapi caranya juga penting. Jangan halalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Karena bangsa Indonesia ini dibangun dengan darah dan air mata untuk
masa depan generasi anak bangsa. Sehingga kita sebagai generasi anak bangsa wajib hukumnya untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan kita, kesatuan dan persaudaraan kita sebagai bangsa, dan harus tertanam dalam jiwa kita bahwa NKRI harga mati, abadi jaga NKRI. Saya Abbas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.